perkenalkan Bangda Bapak Robert Kardinal untuk menyampaikan sepatah sedikit kepada para warga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketua RW, ketua RT yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita ucap terima kasih kepada Pak RW bersama tim kemarin yang hadiri undangan dari perwakilan pemerintahan kota Jakarta Utara. Kemarin kita sudah datang semua, hampir 13 orang di tempat ini untuk berangkat bersama-sama. Sudah siap semua, tapi kita mendapat berita Pak Wali Kota tidak hadir. Karena beliau tidak hadir, saya juga memutuskan saya juga tidak hadir. Begitu beliau tahu saya tidak hadir, dia langsung telepon. Saya tahu dapat dari mana nomor saya, dia telepon. Pak, nanti setelah jam 11, Bapak di mana? Saya datang ketemu Bapak. Saya juga bilang sama beliau, saya juga kebetulan jam 11 ada acara, jadi nanti lain kali baru kita ketemu lagi. Saya kira langkah awal yang bagus buat kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support. Ini bukan apa-apa, kalau ini kepentingan kita semua. Saya pengen nanti itu di sini keamanannya itu lebih baik, tertib, kebersihannya juga. Terus tempat yang kita kumpul ini mungkin di setiap jalan menjadi asri yang baik buat kita semua. Itu bisa berhasil kalau kita yang ada semua dalam lingkungan BGM ini bersatu. Kita punya rasa transparansi, keterbukaan, punya hati yang tulus di antara sesama teman. Ada yang bercanda-bercanda kasar, tapi jangan ambil di hati kalau cuma bercanda. Kita harus menjadi satu semua. Kalau kita bersatu, saya yakin bisa kita menyelesaikan persoalan ini. Dan saya yakin saya akan sampai ketemu dengan yang paling tinggi, Pak Gubernur, Ketua DPRD, dan Wali Kota. Saya akan ketemu dan saya akan ajak beberapa untuk sama-sama dengan saya. Kalau kemarin itu saya sudah tahu karena Pak Wali Kota nggak hadir, ini ada skenario apa ini. Tapi itu sudah biasa, kita jangan menaruh kecurigaan yang buruk, kita anggap semua itu baik. Itu rencana Tuhan, kita anggap saja sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi kita dengan kemarin Pak RW, saya pesan Pak RW, itu wali kota, camat, dan lurah adalah atasan Pak RW dan Pak RT. Karena kalian adalah pemerintahan yang paling rendah, yaitu RT. Dan yang terakhir, saya juga akan berusaha untuk ketemu dengan APL. Karena persoalan kita sama mereka, kepada pemerintahan kota maupun provinsi dan kecamatan maupun kelurahan, itu adalah orang tua kami dari RW dan RT, atasan kita. Tapi APL itu yang bertikai dengan kami. Kalau kita tidak pernah bertemu sama mereka, tidak akan selesai. Yang ada di sini di BGM ini selalu yang sudah hampir 4 bulan ini kita jalan tiap hari, bisik-bisik, ada perwakilannya si ini, si itu yang katanya begini. Siapa tahu bukan perwakilan beneran kan? Ada yang mengaku-ngaku, dia pun tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tadi Pak RW itu yang diserahkan itu lebih dari 36.000 meter persegi. Karena yang papan satu yang ada di jalan situ 36.963 kalau tidak salah. Dan ada yang kecil-kecil di dalam jalan-jalan dalam semua, jadi pasti lebih dari 36.000. Jadi baru 4 hektar lebih. Kalau baru 4 hektar berarti masih kurang banyak. Walaupun termasuk kasih ini pun, tanah ini pun masih kurang. Tapi ini bagian dari persoalan kita. Yang saya butuh adalah dukungan, informasi,
tadi memang tim sudah dibentuk, tapi tadi disebutkan nama-namanya. Siapapun yang dapat informasi sekecil apapun tentang situasi BGM dari awal, itu kita butuh sekecil apapun. Supaya data-data itu menjadi argumentasi kita nanti pada waktu ketemu wali kota, atau ketemu gubernur, atau ketemu ketua DPRD, kita bisa membicarakan hal-hal dengan data yang ada. Jangan katanya, kalau janji-janji itu bisa saja. Tidak mungkin. Kemarin kita mendengar rekaman pembicaraan di wali kota, ada pejabat Pemda yang, oh saya jamin akan diberikan itu tanah yang bekas bedeng itu untuk bangun kantor wali kota. Emang dia yang punya tanah? Kan aneh itu. Itu kan tanda tanya buat saya besar. Teman kita bahas-bahas, kok dia ngatur itu? Pemegang saham aja bukan, dia kan pegawai di situ. Jadi saya pikir ini banyak hal yang kita butuh, siapapun. Jadi tidak terbatas pada tim yang semalam kita dapat, karena semalam itu ada cuma 14 orang, nanti kita bagi 3 tim kecil. Silakan siapapun, Pak Abraham atau siapa saja yang belum terlibat, kalau dapat informasi tentang story-nya wilayah BGM ini, mari kita sama-sama, karena kita butuh sebanyak mungkin. Seperti di foto sama Pak Manopo itu, di situ ditulis tanda panah golf dan high scope. High scope-nya ada, tapi golfnya kan nggak ada. Nah, ini kan jadi bukti bahwa wan prestasi, ingkar janji. Harusnya kan sini mini golf. Kalau jadi mini golf kan, yang hobi golf kan nggak perlu keluar jauh-jauh. Yang senang ibu-ibu kan, kalau bapaknya main golf di sini, ibu-ibu kan bisa mengawasi. Kalau bapak main golf di sana, bahaya kalau pakai main golfnya pakai rok pendek lagi, susah. Itu biasanya begitu. Karena saya tidak suka main golf di sini. Teman-teman cerita kalau orang main golf, roknya pendek, gitu. Terus taruhan lagi. Jadi ibu-ibu mesti berjuang bahwa di sini bisa jadi golf mini, sehingga bapak-bapak nggak ada alasan lagi pergi jauh-jauh. Itu juga ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu yang nggak tepuk tangan berarti dia nggak setuju. Biar bapaknya main jauh golfnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kita perlu intermezzo supaya semua bisa awet muda, tertawa terus. Terima kasih. Terima kasih buat tim dari RW, buat Ibu Wardah sama siapa tadi dua ada. Sama. Terima kasih banyak kalian. Pokoknya kalau ada orang anggota dari warga dari BGM banyak ngomong-ngomong, ya masuk kiri keluar kanan. Kalau simpan di hati ya salah sendiri, nanti bisa sakit. Jadi anggap saja angin lalu kalau banyak orang ngoceh-ngoceh tentang kalian di kantor RW, apalagi Pak RW. Semakin dihujat semakin disayang Pak itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Pak? Ini teman-teman kumpul untuk mendengarkan penjelasan dari Pak RW tentang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kan, kalau saya melihat itu ada pejabat di wali kota itu, menurut saya itu terburu-buru. Itu kawan-kawan dari RW dan warga diundang, RT diundang untuk mempersoalkan persoalan izin membangun. Undangannya jam 9. Isi surat yang dilayangkan oleh RW untuk minta ketemu, persoalannya sudah diutarakan, yaitu tentang IMB di dalam X Casablanca Sport. Tapi dengan gagahnya pejabatnya yang menerbitkan izin itu mengatakan bahwa izinnya sudah saya tanda tangan jam 8 tadi. Ya buat apa ada pertemuan jam 9 itu? Tapi teman-teman bilang ya kalian sudah datang, ya silakan bertemu. Dan saya kira itu arogansi, sangat arogansi pejabat-pejabat sekarang itu gitu. Ini perlu kita pertanyakan, ada apa kok cepat sekali gitu mereka? Kenapa hal ini tidak menunggu itu pertemuan dengan warga? Dan apalagi RW ini kan mewakili pemerintah, mewakili kecamatan. RW kan di bawah kecamatan, RT di bawah kelurahan. Itu kan bagian dari pemerintah. Kenapa mereka tidak menunggu pembicaraan selesai baru mau diterbitkan izinnya atau tidak? Dan kita akan telusuri terus. Ada apa sebenarnya ini? Gitu. Nah, ini bermula atau berawal dari
rencana pembangunan rukan tadi Pak ya? Iya. Rukan di dalam komplek. Dalam itu komplek, ya. mengganggu istilahnya kenyamanan warga ya Pak ya? Pasti terganggu. Kalau misalnya rukan itu dibuat satu usaha, usaha penyediaan tenaga kerja misalnya, berarti ada berapa ratus orang tiap hari masuk ke kantor situ dari wilayah kita ini, atau angkutan lah, atau apa gitu. Berapa karyawan yang masuk wilayah kita yang kita tidak kenal, tanpa diajak bicara RT dan RW. Tapi kita akan ini lawan terus, kita akan lawan terus. Kalaupun mereka memang izinkan tanpa persetujuan warga, tapi nanti kita akan nunggu. Misalnya mau minta izin usaha, izin domisili, kan mesti perlu RT RW dan tetangga. Nah, kita tunggu. Dia udah beli, percuma juga dia nggak bisa dagang gitu. Jadi biar bagaimanapun RT RW ini harus ini bagian dari pemerintah yang terbawah. Kalau diabaikan oleh pemerintah kota, khususnya kota Jakarta Utara, berarti satu apa kita katakannya tidak melanggar satu etika lah sebagai sama orang pemerintahan. Dan itu berdasarkan peraturan juga membangun pusat bisnis di tengah komplek itu tidak diperkenankan ya Pak ya? Iya, tidak diperkenankan, tidak etis. Tidak etis ya. Ada undang-undang, ada aturan lain juga ada. Ada aturan lain juga, tetap harus ada dari RT RW ada aturan-aturan lain. Nanti kita akan persiapkan itu semua. Dan warga tidak setuju ya Pak ya? Tidak setuju, semua warga 100% tidak setuju. Karena terganggu tadi ya Pak ya? Ya kita akan berusaha untuk ke gubernur, karena wali kota belum ketemu, kita akan berusaha ketemu wali kota dan ketua DPRD untuk kita sampaikan ini. Sejauh ini selain ke wali kota, sudah kita sudah layankan surat kepada ketua DPRD dan ketua DPRD juga gubernur. Ada rencananya ke balai kota, ke gubernur kapan Pak, atau ke DPRD? Suratnya sudah kita layangkan. Sudah 2 minggu, mungkin kesibukan beliau belum ada balasan. Mudah-mudahan ini. Tapi kita akan siapkan surat berikut lagi supaya kita berusaha ketemu, dan kita juga akan berusaha kalau duduk dengan apel sama-sama kita duduk bicarakan ke depan ini bagaimana. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih ya. Ya Pak Setiadi dan Pak Joseph, hari ini ada pertemuan dengan warga Pak ya. Ini membahas soal apa sih Pak? Oke, terima kasih. Saya Setiadi Hadinata, Ketua RW 16 KGB. Saya ingin menginformasikan bahwa kita bertemu dengan warga dalam rangka memberikan informasi atas pertemuan kami dengan Pemkot Jakarta Utara perihalnya tentang pengelolaan lingkungan Fasos Pasum, dan terutama yang berat adalah S Casablanca Club yang semestinya itu di tengah pemukiman disulap menjadi rukan. Ini yang sangat prinsip, karena kita sebagai RW maupun RT sangat khawatir bila mana itu direalisasikan pembangunan rukan, maka diperkirakan akan terjadi kemacetan di lingkungan kami, kejahatan mungkin bertambah, karena dengan ruko itu kan akan berbagai perkantoran dari orang luar akan aktivitas di lingkungan kita. Jadi ini satu prinsip yang sangat kita sangat keberatan ya. Seharusnya tidak terburu-buru Pemda memberikan izin. Saya kira itu. Nah, mengapa kami tanggal 25 pagi jam 9 bertemu oleh Kepala PTSP menyatakan dengan lugas dan tegas bahwa kami sudah tanda tangan tadi pagi sebelum ada pertemuan ini. Jadi pihak kami, terutama anggota Dewan, juga mempertanyakan ada apa kok kejar tayang gitu kan? Kenapa tidak bernegosiasi atau berdiskusi atau minta pendapat keluhan dari warga setempat? Saya kira itu Pak. Nah, ini langkah warga selanjutnya apa Pak dengan kondisi yang saat ini Pak? Ya, langkah selanjutnya adalah setelah ada pertemuan dengan Pemkot Jakarta Utara ini, kita akan berusaha untuk bertemu langsung dengan Pak Wali Kota.
ya bagaimana sikapnya dan bagaimana tindak lanjutnya. Saya kira kalau orang keliru ya seharusnya bisa diluruskan. Ya ibaratnya kalau suatu surah kan selalu dikatakan bila mana di kemudian hari terjadi kekeliruan kan bisa diperbaiki. Nah, maka itu kami tegaskan bahwa jangan tergesa-gesa, ya. Anda punya lahan boleh, tapi harus mempertimbangkan segala segi karena ini wilayah hunian. Begitu masuk kami, jangan sampai terjadi gejolak sosial. Itu harapan kami. Nah, oleh teman kita bahwa ini akan diperjuangkan terus sampai ke Dewan bila mana ini tidak dituntaskan. Saya kira itu Pak ya. Berarti tuntutan warga itu ada berapa tadi Pak? 3 ya? Tuntutan pertama sistem pengamanan lingkungan kita seharusnya harus mandiri karena di BGM ini sudah secara sah dibentuk oleh pemerintah tingkat RT dan RW. Sehingga RT RW itu harus melaksanakan pergub itu, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pergub. Nah, satu diantaranya pasal 19 ayat B bahwa RT dan RW berhak mengelola lingkungan menjaga ketertiban. Jadi tidak ada swasta pun seharusnya tidak boleh, ya toh? Karena sudah terbentuk wilayahnya. Saya kira itu satu. Yang kedua, tentang pasos-pasos yang kita bicarakan, harusnya mendengar keluhan warga. Ya, manakala yang memang menjadi kewajiban pengembang, tolong serahkanlah ke Pemda DKI. Nah, warga diperhatikan kenyamanannya. Jangan dijanjikan sesuatu tapi tidak terrealisasi. Itu yang menjadi kritikan dari para warga itu ya. Yang kata Pak Robert Golep Mini tadi ya. Ya, ya. Dan yang ketiga yang sangat penting juga masalah yang hot issue juga SK Sablangka itu harus dituntaskan. Saya kira 3 hal itu penting untuk diselesaikan. Dari Pak Joseph ada tambahan Pak? Taman jogging. Taman jogging dikatakan bahwa itu merupakan jalur hijau. Jadi wakil dari wali kota mengatakan tidak akan ada izin EMB yang akan dikeluarkan. Tapi anehnya kenapa kok bisa ada sertifikat atas nama properti ini milik PT bla 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 seperti itu. Jadi kita akan bertanyakan terus sampai kemungkinan besar ke gubernur dan juga ketua DPRD. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.